semuanya. Pada tampilan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu teks eksposisi, bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Agar kalian lebih memahami materi tentang teks eksposisi, yuk simak baik-baik video analisis berikut ini. Video pertama, kita akan menyaksikan bagaimana contoh dari struktur teks eksposisi. Mari kita saksikan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya.
Dari video tadi, seseorang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam yang sudah dikenal hingga luar negeri. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Nah, teks tersebut kira-kira termasuk bagian struktur teks eksposisi yang mana ya? Ya, benar sekali. Teks tersebut termasuk dalam struktur teks eksposisi yang pertama, yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, jadi dari video tadi, topik yang akan disampaikan penulis adalah tentang beragam kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, ada kutipan juga nih dari video tadi. Bisa dibaca ya. Nah, kira-kira kutipan ini termasuk bagian struktur teks eksposisi yang mana ya? Bagian ini termasuk dalam struktur teks eksposisi yang kedua, yaitu argumentasi. Karena pada kutipan ini terdapat sebuah alasan logis dan juga data yang valid untuk mendukung topik atau sudut pandang yang ingin disampaikan seseorang melalui tulisan ataupun lisan. Berikutnya, ada kutipan juga nih dari video tadi. Bisa dibaca ya. Menurut kalian, kutipan tersebut termasuk dalam struktur teks eksposisi yang mana ya? Bagian ini termasuk dalam struktur teks eksposisi yang terakhir, yaitu penegasan ulang pendapat. Karena bagian ini berperan sebagai penegasan kembali tentang hal-hal terkait pendapat atau sudut pandang penulis dan terdapat saran di dalamnya. Nah, itulah contoh analisis struktur teks eksposisi. Selain struktur teks, terdapat kaidah kebahasaannya juga loh. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan pernyataan yang sifatnya membujuk atau kata persuasif. Ini ada teks, mau dibaca dulu ya. Nah, pada teks ini kata persuasif yang digunakan yaitu kata harus. Karena penulis ingin mengajak kita untuk saling menghormati dan menghargai kebudayaan masing-masing. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan pernyataan berdasarkan fakta untuk mendukung argumentasi penulis atau kata perujukan. Bisa dibaca dulu ya teks tersebut. Nah, pada teks tersebut terdapat sebuah fakta atau data bahwa angklung sudah menjadi bagian dari World Heritage pada tahun 2011 oleh UNESCO. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan pernyataan yang bersifat mengomentari atau menilai. Bisa dibaca dulu ya kutipan di atas. Nah, pada kutipan tersebut, penulis menilai bahwa jika kita terus dihancurkan oleh tipu daya, maka mimpi yang besar yang kita harapkan akan hilang dan orang lain yang akan lebih sukses. Berikutnya yaitu menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis. Bisa dibaca dulu ya teks di atas. Pada teks tersebut membahas tentang beragam kebudayaan Indonesia. Maka, istilah teknis yang sering muncul seperti kata tarian adat, bahasa atau lagu daerah, pakaian adat, dan sebagainya. Berikutnya yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Bisa dibaca dulu ya teks di atas. Nah, pada teks tersebut, konjungsi yang digunakan konjungsi sebab yaitu karena. Kaidah kebahasan yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja mental. Bisa dibaca dulu ya teks di atas. Nah, pada teks tersebut terdapat kata kerja mental seperti kata menghargai dan menghormati. Itulah contoh dari analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa.